Beginilah pengawalan terhadap 3 terdakwa dalam kasus suap pengesahan APBD tahun 2018 Provinsi Jambi yang mulai bergulir di Pengadilan Tipikor Jambi hari Rabu 14 Februari 2018. 3 terdakwa yang menjalani sidang perdana ini adalah Erwan Malik, mantan PLT Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Saifuddin, mantan Asisten Daerah Bidang 3 Provinsi Jambi, dan Arfan, mantan Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi Jambi. Jaksa mendakwa 3 terdakwa yang sidangnya digelar terpisah ini terlibat dalam perkara suap menyuap terhadap anggota DPRD Provinsi Jambi. Uang suap diberikan sebagai uang ketok agar DPRD mensahkan APBD Provinsi Jambi tahun 2018. Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang tunai sejumlah 3.400.000.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Gubernur Zumi Zola pun akhirnya ikut terseret dalam kasus suap yang menjerat sejumlah pejabat Pemprov Jambi. Bahkan, KPK belakangan menetapkan Zumi Zola sebagai tersangka karena diduga menerima fee dari proyek. Surat dakwaan terhadap 3 mantan anak buah Zumi Zola yang kini sedang bergulir di ruang sidang sangat terang benderang menjelaskan bagaimana uang suap kepada anggota DPRD dirancang, termasuk bagaimana peran Zumi Zola. Erwan Malik yang saat itu menjadi PLT Sekda Provinsi Jambi diduga memiliki peran yang penting dalam kasus suap ini. Nah, Sekda ini kalau kita baca ya aturan, kedua kewenangannya, haknya memang luar biasa berkuasa. Itu yang sering kali saya sebut. Dia mungkin the real penguasa di daerah itu. Jadi kepala daerah ini hanya punya ide, punya kemauan, tapi kan eksekutornya betul-betul kepala daerah sekda yang bersangkutan. Suap kepada anggota DPRD Jambi berawal ketika Erwan Malik bersama Arfan yang saat itu menjabat Kepala Dinas PUPR melakukan pertemuan di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston. Pertemuan pada awal bulan Oktober 2017 ini bertujuan untuk memperlancar pembahasan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Di pertemuan inilah muncul permintaan uang ketok palu agar RAPBD disetujui. Terdakwa Erwan Malik kemudian melapor kepada Gubernur Zumi Zola terkait permintaan uang ketok palu ini. Zumi Zola lalu memerintahkan Erman untuk berkoordinasi dengan Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi Zola. Erwan Malik lantas menemui Asrul di Jakarta dan mendapatkan penjelasan kalau Gubernur Zumi Zola sudah menyetujui permintaan uang ketok palu dari anggota DPRD. Pada kesempatan lain, Erwan Malik juga pernah melapor kepada Zumi Zola mengenai langkah-langkah yang sudah diambil untuk memastikan DPRD menyetujui APBD Jambi 2018. Saya berkoordinasi dengan PLT Sekda, kan beliau itu ini dalam anggaran ya, beliau kan ketua tim TAPD ya. Perintah saya itu adalah memastikan semua program-program janji politik, RPJMD ya, visi misi harus ada. Perintahnya apapun itu ya, lakukan sesuai dengan prosedur. Salah satu yang hadir di dalam 2 pertemuan di ruang Ketua DPRD Jambi untuk membahas uang ketok palu pengesahan APBD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Syah Bandar. Namun, politisi asal Partai Gerindra ini membantah mengetahui pembahasan uang ketok palu ini saat ditemui tim realitas. Kebetulan saya kan seminggu tidak ikut pembahasan termasuk paripurna. Begitu saya berada di luar kota, ternyata ada OTT. Ini membuat miris, nggak ada.
Nggak seperti ini lain dari yang lain ya. Selama pengalaman Bapak 2 periode. Ya, ini baru kali ini yang seperti ini. Mau paripurna kok dipanggil-panggil. Tanya dengan penyidik. Ada perintah Pak Gubernur ya Pak? Uangnya dari pengusaha. Arfan yang saat itu menjabat Kepala Dinas PUPR ditugaskan untuk mencari uang untuk menyuap anggota DPRD. Uang ketok palu bagi anggota DPRD sebesar 5 miliar rupiah akhirnya diperoleh dari Ali Tonang alias Ahui, seorang pengusaha yang kerap mengerjakan proyek infrastruktur di Jambi. Alur suap di Provinsi Jambi pun menjadi jelas. Anggota DPRD meminta uang suap kepada pemerintah daerah dan pejabatnya kemudian meminta uang lagi kepada pengusaha. Hanya kalau melihat pola pergerakan mereka itu kan dimulai dari bangunan relasi antara pengusaha dengan kepala daerah, pengusaha dengan legislatif. Tetapi jangan kemudian menegasikan partai politik, ya kan? Kalau saya coba pola relasi pengusaha dengan eksekutif itu adalah mencoba untuk mengambil akses mencoba untuk mengakses program maupun proyek terutama di sektor-sektor yang lahan basah. Kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, layak dicatat karena total sekitar 61 miliar rupiah yang pernah dialirkan kepada para anggota DPRD setempat. Bagaimana KPK terus membidik puluhan anggota DPRD Sumatera Utara dalam kasus ini? Realitas segera kembali.